Pernah nggak sih kalian membayangkan skenario ini? Kalian bangun pagi, tapi nggak ada rasa panik. Nggak ada deadline tugas kuliah yang menghantui. Nggak ada revisi kerjaan yang bikin sakit perut. Kenapa? Karena saat kalian tidur, AI kalian sudah menyelesaikannya. Bukan cuma bikin outline, tapi agentic AI ini sudah riset, nulis laporan lengkap, balas email dosen, bahkan ngatur jadwal meeting kalian buat minggu depan. Semuanya beres tanpa kalian sentuh keyboard satu kali pun. Terdengar sangat enak sekali kan? Produktivitas maksimal dengan usaha minimal. Tapi, saya mau tanya satu hal jujur ke kalian. Kalau semua hal berat itu sudah diambil alih sama AI, terus fungsi otak kita buat apa? Apakah kita jadi makin pintar karena punya waktu luang, atau otak kita justru pelan-pelan jadi tumpul karena nggak pernah dipakai buat mikir keras lagi? Hari ini kita akan bedah realita tahun 2026 ini. Apakah agentic AI ini alat delegasi yang terbaik, atau justru hal tersebut adalah sebuah jalan untuk menuju ke kemalasan massal? Sebelum kita masuk ke bagian intinya, kita harus samakan frekuensi dulu. Apa sih bedanya AI yang kita pakai sekarang dengan tren agentic AI ini? Dulu, di tahun 2023 atau 2024, kita pakai AI seperti ChatGPT itu seperti Copilot. Kita harus kasih perintah detail, misalnya, tolong buatkan esai. Terus jawaban dari ChatGPT kita revisi, kita tanya lagi, kita masih menjadi drivernya. Tapi, menurut laporan terbaru dari Microsoft Source tentang tren AI di tahun 2026, kita sudah masuk ke era agentic AI. Jadi sederhananya, AI ini punya agensi atau kemandirian. Dia nggak cuma jawab pertanyaan, tapi dia juga bisa bertindak. Bayangkan kalian bilang, tolong rencanakan liburan murah ke Bali. Agentic AI ini nggak cuma sekedar kasih daftar hotel saja. Dia bakal booking tiket pesawat pas lagi promo, reservasi hotel terbaik untuk kamu, bikin itinerary-nya, bahkan sinkronisasi sama kalender kerja kalian biar nggak bentrok. Dia mikir, dan dia yang eksekusi secara langsung. Jadi, di sini bisa kita pahami bersama, bahwa di titik ini, batas antara dibantu dan digantikan jadi tipis banget, dan inilah masalah utamanya. Coba jujur sama diri sendiri. Saat tugas kuliah atau kerjaan kantor kalian selesai 5 jam lebih cepat berkat AI, apa yang akan kalian lakukan dengan sisa waktu itu? Apakah kalian pakai waktu itu buat belajar skill baru, baca buku filosofi, olahraga, atau kalian malah doom scrolling sampai ketiduran? Di sini letak jebakannya. Hal ini disebut sebagai the cognitive surplus paradox. Secara teori, agentic AI membebaskan kapasitas mental kita. Otak kita nggak perlu lagi capek mikirin hal-hal teknis yang membosankan. Harusnya, kapasitas mental yang sisa ini kita pakai buat high level thinking, buat strategi, buat kreativitas, buat koneksi emosional. Tapi realitanya, karena kemudahan AI ini justru makin banyak orang yang menjadi tidak produktif karena merasa pekerjaan mereka sudah selesai berkat dibantu dengan AI. Otak itu seperti otot. Kalau beban beratnya diambil alih mesin dan kita nggak ganti dengan beban lain yang lebih berkualitas, maka otot-otot itu bakal menyusut, disebut sebagai atrofi. Jadi pertanyaannya, apakah ini delegasi cerdas atau kita cuma cari alasan buat jadi malas? Supaya kita tidak terjebak, di sini sudah ada rangkuman tentang cara membedakan apakah kalian sedang melakukan delegasi cerdas atau cuma lagi malas. Coba kalian cek ada di posisi mana. Yang pertama, siapa yang punya visi? Kalau kalian pakai AI untuk mengerjakan detail teknis, tapi visi dan strategi besarnya masih dari kalian, itu namanya delegasi. Tapi kalau kalian minta ke AI seperti ini, buatin ide apa aja terserah, terus kerjain sekalian. Itu namanya malas. Maka di situ kalian kehilangan kontrol atas arah hidup kalian sendiri. Poin yang kedua, apa yang kalian lakukan saat idle? Ini indikator yang paling sadis. Delegasi yang benar itu bertujuan untuk reallocation atau alokasi ulang waktu kalian.
Waktu ngetik laporan diganti jadi waktu networking misalnya. Waktu coding dasar diganti jadi waktu belajar arsitektur sistem. Kalau waktu kerja diganti jadi waktu konsumsi konten sampah, itu bukan efisiensi, itu namanya degradasi. Di era 2026 ke atas, nilai jual kita sebagai manusia bukan lagi tentang seberapa cepat kita mengetik atau seberapa hafal kita dengan rumus Excel. Itu semua jatahnya AI. Nilai jual kita adalah empati, kurasi, dan pengambilan keputusan yang sulit. Kalau kalian menyerahkan semua keputusan itu ke AI, kamu menjadi orang yang tidak berguna. Mulai sekarang, anggap diri kalian adalah manajer, dan AI adalah staf magang kalian yang jenius tapi butuh arahan. Jangan biarkan staf ini jalan sendiri tanpa supervisi. Selalu cek hasil kerjanya, tantang argumennya, dan kasih sentuhan personal kalian. Solusi yang kedua, kalau AI sudah menghemat waktu kalian 2 jam sehari, berjanjilah untuk pakai 1 jam dari waktu itu buat active leisure, seperti olahraga, melukis, mengobrol deep talk dengan orang terdekatmu, atau meditasi. Jangan biarkan algoritma sosial media mencuri waktu yang sudah susah payah kalian hemat pakai AI. Teknologi itu ada untuk melayani kita, bukan untuk membuat kita menjadi orang yang patuh pada teknologi. Agentic AI adalah alat yang luar biasa kalau ada tangan orang yang punya tujuan hidup yang jelas. Jadi, pastikan kalian tahu bagaimana cara menggunakan agentic AI ini dengan baik. Semoga video ini bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.